Ternyata staples atau stapler kertas seperti ini memiliki beberapa fungsi rahasia. Apa saja fungsinya? Simak video ini. Pastikan isi staplesnya sudah benar-benar kosong. Rata-rata staples memiliki semacam pengungkit seperti ini bentuknya. Fungsinya adalah untuk melepas isi staples yang sudah terpasang pada kertas. Bisa dengan cara seperti ini agar tidak terlalu merusak kertasnya. Atau bisa juga dengan cara lebih cepat seperti ini. Dan ternyata bukan itu saja fungsinya, ini bisa kita fungsikan untuk hal yang lain. Fungsi lain yang pertama bisa untuk meluruskan dan mencabut paku yang sudah tertancap pada kayu seperti ini. Caranya tinggal kita selipkan di antara sela-sela paku dan kayunya, lalu kita ungkit sedikit. Cukup ungkit sampai sedikit renggang saja seperti ini. Untuk meluruskan ataupun mencabut pakunya, kita manfaatkan lubang yang ada pada staplesnya. Ada dua lubang besar dan kecil. Pilih saja lubang yang sesuai dengan diameter pakunya. Tinggal kita luruskan seperti ini. Untuk mencabut pakunya, gunakan lubang yang sama, hanya saja posisinya yang berbeda. Posisinya seperti ini. Dan sip, pakunya sudah tercabut dengan mudah. Jadi kita sudah mendapatkan satu fungsi lain dari staples ini, dan tentunya masih ada fungsi yang lainnya, yaitu kita bisa gunakan untuk membuka tutup botol minuman. Caranya seperti ini. Untuk bagian yang ini kita tahan dengan telapak tangan, dan bagian yang ini kita tahan dengan ibu jari dan jari telunjuk. Lalu tinggal kita ungkit tutup botolnya. Dan berhasil terbuka. Kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Kita kembali pada lubang yang ada pada staplesnya ini. Dan di sini saya sudah menyiapkan kawat yang ukuran tebal. Untuk menekuk bagian ujung kawat ini menggunakan tangan kosong tentunya sedikit susah. Cukup berat, kita harus menggunakan alat bantu seperti tang. Atau bisa juga menggunakan cara seperti ini sebagai alternatif jika tidak memiliki tang atau alat tukang yang lainnya. Masukkan kawat pada lubang yang sesuai, lalu tinggal tekuk sambil ditekan klip staplesnya, dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita sudah memiliki 3 fungsi yang lain. Selanjutnya di sini ada 3 macam kabel: kabel serabut ukuran sedang, kabel serabut isi 2, dan kabel serabut ukuran kecil. Fungsi selanjutnya kita manfaatkan staples ini sebagai alat pengupas kabel. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu isi staplesnya sudah benar-benar kosong. Kemudian letakkan kabel yang akan dikupas dengan posisi seperti ini. Lalu tekan klip staplesnya. Jangan terlalu kuat menekannya. Tinggal tarik kabelnya. Dan bisa terlihat hasilnya cukup rapi. Dan tidak ada satu helai pun yang terputus meskipun ukuran kabelnya sangat kecil. Kita coba pada kabel yang ukuran sedang. Tekan klipnya dan tarik, dan tentunya hasilnya juga tidak kalah rapi karena kabelnya lebih besar. Sekarang kita coba pada kabel isi 2 seperti ini. Dan hasilnya juga tetap jos, tidak ada yang terputus. Tidak hanya kabel serabut, kabel kawat tembaga pun juga bisa. Ini saya menggunakan kabel NJA ukuran 2,5 mm. Untuk kabel seperti ini menekan klipnya agak lebih kuat. Dan sip, sudah terkupas. Kita coba sekali lagi.
Dan ternyata memang efektif. Fungsi keempat sebagai pengupas kabel. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi kelima. Untuk menyambung sebuah kabel tembaga dengan ukuran yang cukup besar seperti ini menggunakan tangan kosong tentunya kurang efektif, lilitannya kurang maksimal. Harus menggunakan tang kombinasi untuk mendapatkan hasil lilitan yang kuat. Sebagai alternatif, jika kita tidak memiliki tang kombinasi, kita juga bisa menggunakan staples seperti ini. Letakkan dua kabel yang akan disambung di bagian bawah pengungkitnya. Lalu jepit atau kunci kabelnya dengan posisi tangan seperti ini. Ibu jari menahan klip atau penekan staplesnya. Lalu tinggal kita ulir kabelnya sambil ibu jari tetap menahan bagian penekan staplesnya. Dan seperti inilah hasilnya, cukup kuat dan rapi dan tidak ngefong. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya, fungsi keenam. Kita manfaatkan sebagai alat pemotong lakban. Dan bagian inilah yang akan menjadi titik potongnya. Langsung saja kita praktekkan. Letakkan staplesnya seperti ini. Lalu tinggal kita tekan klipnya. Dan lakban terpotong dengan sangat mudah dan rapi. Fungsi ketujuh, kita bisa manfaatkan bagian pendorong isi staplesnya ini sebagai alat untuk pembuka packing. Caranya kita tancapkan bagian sudut pendorong staplesnya. Dan jika sudah robek tinggal kita geser seperti ini. Jadi ini lebih aman daripada menggunakan cutter, silet, atau alat yang tajam lainnya. Jadi akan mengurangi potensi merusak isi packingan tersebut. Dan untuk fungsi selanjutnya kita bisa gunakan untuk membuka sosis yang kemasannya seperti ini. Ada yang bilang ini adalah segel terkuat di bumi. Tidak masalah, kita buka segel terkuat di bumi ini dengan sangat mudah. Kita letakkan pada titik yang sama saat kita memotong lakban tadi, seperti ini. Lalu tinggal kita tekan klipnya dan bisa terlihat terlepas dengan sangat mudah. Sekali lagi. Dan sip, sangat efektif sekali. Dan selanjutnya kita bisa manfaatkan untuk menjadi gantungan baju. Mungkin kalian pernah mengalami seperti ini, punya satu gantungan tapi ingin dibuat untuk dua aksesoris. Kita bisa memanfaatkan staples ini. Tinggal kita gantung staplesnya. Untuk bagian yang bawah ini bisa kita pasang untuk baju, sweater, atau yang lainnya. Dan untuk bagian atas kita bisa gunakan sebagai tempat topi ataupun kopiah. Dan bisa terlihat ini sangat kuat sekali meskipun hanya dijepit. Dan untuk cara melepaskannya juga sangat mudah, tinggal kita tarik maka langsung terlepas. Dan bisa terlihat tidak ada yang rusak. Sebenarnya untuk fungsi yang terakhir ini agak aneh ya, agak lucu menurut saya. Untuk mengambil baju atau sweater kita tidak perlu mengambil topinya terlebih dahulu, tinggal kita cabut seperti ini. Itulah beberapa fungsi rahasia yang jarang diketahui banyak orang dari sebuah alat staples atau stapler kertas seperti ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk dikembangkan lebih baik lagi dan tentunya semoga bermanfaat, efektif dan tidaknya kembali ke masing-masing individu. Cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Tekan tombol like yang ada di bawah jika menyukai video ini dan bantu tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam kreatif dan salam jos.